Setelah ya Epiriani ya Pak ya, Epiriani menyelesaikan SMA, apa yang Bapak pikirkan sehingga Bapak sampai nekat mau kuliahkan dia tuh? Apa yang Bapak pikirkan? Karena memang itulah anak pengen. Apakah itu karena anaknya atau Bapak yang ya, juga? Dua-duanya Ya. Dua-duanya mendukung. Karena memang anak saya mudah dibimbing. Ya. Jadi saya yakin dia itu sekolahnya benar-benar. Jadi tidak kayak yang saya dengar di kuping saya itu pagi berangkat sekolah, tidak sampai sekolahan itu tidak. Kalau memang dia itu memang dari TK itu memang meyakinkan kalau dia sekolahnya. Baik. Dan saya dengar si Epiriani ini sekolahnya itu nilainya selalu baik Pak. Selalu baik Pak ya. Dari TK. Hasil akhir dia kuliah itu kalau nggak salah saya dengar cum laude Pak ya. Bukan? Iya. Cum laude itu apa? Cum laude itu apa? Cum laude itu berarti mendapat nilai ranking yang paling tinggi. Hasilnya gitu, tertinggi, Hasilnya terbaik dari gitu. semua. Ya, nomor 2 kan? Nomor 2 cum laude. Oh, berarti nomor 2 cum laude. Baik. Ya, pintar luar biasa ya. Jadi saat Bapak mau sekolahkan anak, sudah selesai kan target Bapak selesai SMA itu sudah mumpuni lah. Tetapi tekad Bapak muliakan anak itu dengan pekerjaan Bapak yang yang rosok begini nih, yang cari barang bekas, yang istilah kalian bilang rosok itu, apa yang mendorong Bapak? Itulah kembali lagi ke Tuhan lagi itu. Memang dari awal itu hanya mengandalkan doa. Ya. Jadi selama dia mau maksudnya mau masuk kuliah, hanya kita harus kuat doa. Jadi doa kita kuatkan. Pas mau perlu namanya bayar uang semesteran namanya. Semesteran. Itu belum pernah yang namanya telat. Ya. Jadi kalau anak bilang Pak, umpamanya tanggal 20 bayar, itu terakhir bayar semesteran, itu paling tanggal 15 saya udah bisa kasih. Enggak pernah telat. Itu karena doa. Memang saya tidak membanggakan diri saya, memang doa aja, Tuhan aja yang menyiapkan segala sesuatu. Kalau saya hitung rosok ini tidak nyampe. Jadi berarti ceritanya ya memang benar ungkapan yang katakan selain kita berusaha kita juga berdoa. Selain kita berdoa kita juga berusaha. Karena tidak mungkin kita hanya berdoa tetapi nggak berusaha. Ya. Atau berusaha nggak berdoa, sama saja gitu kan. Jadi ya dari cerita Bapak ini kita mendapat sebuah inspirasi kehidupan. Gimana Pak ceritanya sehingga Bapak termotivasi harus bangun rumah? Sudah mana Pak ceritanya? Ya, itu kalau masalah tanah itu awalnya kredit tanahnya. Setelah tanahnya kredit selesai, sambil sekolah kan anak itu kredit sekolah, kredit tanah juga. Tanah. Ya memang sambil nyimpan. Namanya tukang rosok, kadang-kadang ada besi yang panjang simpan, besi panjang simpan. Ada orang jual kayu bekas, beli yang murah-murah, beli. Jadi dikumpulkan itu selama 4 tahun. Yang namanya ngumpulkan besi, ngumpulkan seng, ngumpulkan kayu, itu memang selama 4 tahun saya mengumpulkan segala sesuatu. Paku pun tidak beli itu waktu itu, maksudnya tidak beli baru. Jadi dapat kilo, ada yang bagus dipilih, ada setengah kilo simpan, ada 3 kilo simpan, ada setengah kilo, 2 kilo simpan. Itu paku sampai 2 ember. Jadi kalau ditimbang itu ngumpul paku itu
Ada berapa? Pokok ndak beli baru lah. Baik. Kayu ndak beli baru. Apa namanya? Besi ndak beli baru. Yang beli baru seng, batako. Itu yang beli baru. Nah, macam tekelnya ini pun ndak baru, ndak dari toko kotaan lah. Jadi ambil sikit gitu Pak. Ya ini ada apa baru tapi Ya. sisa, makanya gambarnya seperti ini. Ya, Itulah, gambarnya karena kalau orang Jawa bilang Ya, hati karak bondo cupet. ya. Apa artinya itu? Hati karak bondo cupet itu hatinya itu punya keinginan tapi barangnya ndak ada, maksudnya Oh, ya. apa? Berarti kami bersyukur mendengarnya dan harapannya dapat menginspirasi ya untuk bayar biaya kuliah anak Arisan ya. itu saya ikut paling enggak 2-3 tuh. Nah tapi hari-hari Bapak masih tetap kerja ngerosok gitu, Iya, merosok terus. cari barang bekas tuh. Iya, Jangan bawa sana kok. bekas terus. Jangan lagi. Oh gitu. Untungnya gimana tuh Pak? Bapak bisa sampai bisa membiayai Halus narik ke tempat kuliah sini. anak, bisa nyicil nyicil tanah. Gimana tuh? Kalau kan harganya cuman Ada. Iya, itu 100, 200 gitu. Nah, itulah 100 kadang-kadang rupiah, 200 namanya. rupiah gitu. Makanya kadang-kadang kalau dipikir secara kalkulasi matematika itu sepertinya tidak ketemu. Jadi makanya saya kadang-kadang bingung juga. Tapi itulah. Saya Dewi nunggu. Jadi boleh dikatakan pinjam sana, nutup sini, Kenapa? arisan. Buktinya arisan itu saya ikut 3. Kalau 3 ngikut 3 itu berarti 2 tahun lagi. saya setiap minggu harus setor Kenapa enggak tarik 300 setiap minggunya. Loh kok ya bisa, aku ya heran juga kadang-kadang tidak ketemu, heran juga. Iya. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang nanya, Pak, Bapak penghasilan per hari berapa? Bingung saya. Nah seperti kayak macam ini contoh hari ini. Hari ini kalau dikatakan 50.000 tidak dapat saya. Gitu. Tapi ya memang begitu, saya tidak tahu. Kalau kadang-kadang ya banyak, tidak bisa dihitung sih, maksudnya tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi. Sebulan pasti sekian, itu tidak bisa. Cuman yang saya rasa kredit tanah, CU, Ya, ya. waktu masuk Happy kan, Happy masuk kuliah kan saya utang CU juga, ngasuh CU juga.